Halo, selamat pagi. Bersama saya, Muhammad Andoko, perencana keuangan dari One Shield Financial Planning dan CEO PT Cerdas Keuangan Indonesia. Topik kali ini saya akan membawakan tentang bagaimana membuat acara customer gathering yang sukses. Saya seringkali diundang untuk menjadi pembicara acara customer gathering di bank maupun di perusahaan asuransi kurang lebih mungkin 6-7 tahun terakhir. Dan sudah ratusan customer gathering yang saya ikuti. Saya punya beberapa poin-poin penting buat teman-teman untuk bagaimana menyelenggarakan customer gathering yang sukses. Poin yang pertama adalah peranan agen ataupun RM, di mana agen dan RM inilah yang mereka mengenal dari customer-customer mereka. Sehingga mereka bisa suatu hari nanti memilih siapa saja customer mereka yang akan bisa ikut dalam acara customer gathering. Dan kedekatan mereka besar kemungkinan juga membuat mereka untuk bisa hadir dalam acara customer gathering. Peranan yang kedua adalah customer itu sendiri. Customer tentunya akan memilih-milih juga mana acara-acara yang mereka akan ikuti. Dan tentunya kedekatan mereka terhadap agen juga membuat mereka untuk bisa hadir dalam acara tersebut. Dan yang berikutnya, tentunya kemampuan finansial si customer juga membantu mereka untuk bisa mengikuti dan kemudian suatu hari mereka tertarik terhadap produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga adalah support terhadap manajemen. Support manajemen ini sangat penting juga dalam acara customer gathering, karena ini juga bisa memberikan impact kepada agen maupun RM untuk bisa semangat dalam menyelenggarakan customer gathering. Kemudian yang berikutnya juga, buat manajemen, tentunya semakin besarnya sales yang ditutup ataupun semakin suksesnya acara ini, tentunya ini juga menjadikan KPI buat mereka sendiri. Yang berikutnya lagi adalah tema terhadap customer gathering. Tema juga menjadi penting tentunya bagi customer dan maupun bagi si agen tersebut. Kenapa penting? Karena inilah yang membuat para customer mau hadir di acara customer gathering tersebut. Dan apakah tema tersebut bisa menjadikan customer mereka menjadi lebih pintar atau membuat daya tarik tersendiri buat si customer tersebut. Yang berikutnya lagi adalah pembicara. Pembicara tentunya bisa dilakukan baik itu yang eksternal maupun yang internal. Nah, seringkali karena saya dari sisi eksternal, pembicara eksternal membuat si customer itu untuk mau datang. Apalagi ketika customernya bisa melihat atau menggoogling siapa si pembicara tersebut. Dan seringkali juga banyak customer gathering dilakukan oleh internal, sehingga bisa meminimalisir biaya. Yang berikutnya lagi adalah tempat. Tempat menjadi hal yang penting. Saya seringkali mendatangi customer gathering atau ketika saya diundang, tempat yang bisa menjadi favorit adalah hotel. Tentunya, hotel ini juga akan bisa melihat siapa segmentasi dari customer tersebut. Seringkali ketika mengundang customer-customer yang high net worth individual, maka tempat yang menjadi andalan adalah hotel bintang 5 atau minimal bintang 4, sehingga membuat si customer itu mau hadir di acara tersebut. Yang berikutnya lagi adalah waktu atau durasi dari customer gathering tersebut. Waktu seringkali yang digunakan adalah pada saat jam 5 sampai jam 9 atau biasanya habis maghrib ya. Dan ada juga customer gathering yang dilakukan pada siang hari. Tentunya ini dimungkinkan buat mereka dan membuat si customer itu untuk bisa hadir. Di beberapa tempat mereka lebih senang di siang hari, di beberapa tempat tentu senangnya di malam hari. Hanya di malam hari yang perlu diperhatikan adalah bagaimana apabila acara tersebut misalnya kurang tepat waktu, sehingga membuat si customer itu lebih cepat mau pulang. Ya, oleh sebab itu durasi menjadi sangat penting buat mereka. Kemudian yang berikutnya lagi adalah waktu persiapan. Waktu persiapan ini juga penting karena jangan sampai customer diadakan dengan sangat mendadak sehingga buat para agen maupun para RM tidak punya waktu untuk melakukan persiapan atau meng-approach pada customer tersebut. Dan yang berikutnya lagi adalah alat pembayaran. Pada saat di alat pembayaran adalah pada saat melakukan customer gathering, jangan lupa teman-teman untuk memiliki misalnya EDC. Sehingga ketika mereka melakukan action, mereka bisa melakukan transaksi pada saat itu juga. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang produk.
Tentunya kalau teman-teman ingin membuat atau melakukan, menyasar segmen high net worth individual, maka produk yang penting juga menjadi salah satu hal yang menjadi bagian, terutama terkait dengan pembayaran premi. Tentunya minimal misalnya pembayaran premi 100 juta digunakan untuk high net worth individual. Dan yang terakhir adalah produk maupun biayanya. Sehingga bisa dilakukan bahwa tentunya ketika ada biaya, tentu ada benefit yang ingin diambil buat baik itu customer maupun buat perusahaan. Semoga poin-poin ini bisa membantu teman-teman ketika melakukan customer gathering sehingga menjadi lebih sukses. Terima kasih.